Lanjut dulu, Ibu. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rayona Tampubolon. Saya mahasiswa PPG kategori 2 di Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi saya hari ini akan teaching pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Terima kasih. Ya, Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan Ibu juga berharap kalian tetap menjaga kesehatan dan was-was ya, karena daerah kita Tarutung masih bakal ada nanti gempa susulan. Jadi kita harus tetap waspada. Kalau ada gempa susulan, kita harus berada di luar ruangan ya, jangan berada di rumah ya, anak-anak Ibu sekalian. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, ketua kelas ada? Oke, Yaneli, silakan pimpin doa anak. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Baik, selesai. terima kasih Yaneli. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu absen dulu ya. Rizky. Hadir, Bu. Oke, Yaneli. Hadir, Bu. Yudi. Hadir, Bu. Oke. Restina. Hadir, Ibu. Astri. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. Maria. Hadir, Bu. Yuliana. Hadir. Hadir, Bu. Oke, baik. Kita semua hadir hari ini. Ibu rasa seperti inilah terus keadaan absensi kita ya. Jangan ada yang absen, karena itu menjadi penilaian juga untuk Ibu nantinya. Baik, karena ini masih pagi, Ibu rasa kalian juga masih semangat. Ya, nanti aja kita melakukan ice breaking. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, Ibu juga sudah menugaskan kalian untuk mencari sebuah teks eksplanasi dari koran atau dari majalah, lalu kalian analisis strukturnya. Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Nanti Yanueli, tolong kamu kumpulkan dan antar di kantor Ibu setelah pembelajaran kita selesai ya, Nak ya. Oke. Baik, Bu. Siapa yang masih mengingat materi kita tentang struktur teks eksplanasi? Coba, siapa yang bisa? Ya, Bu. Ya, Rizky, silahkan Nak. Apa saja struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, dan yang ketiga ulasan, Bu. Oke, bagus. Berikan dulu tepuk tangan untuk Rizky. Jadi Ibu harap juga kalian seperti ini ya, meskipun materi kita yang baru, tapi kita juga harus tetap mengingat materi yang sebelumnya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang memproduksi teks eksplanasi. Perhatikan yang Ibu tampilkan. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Nah, jadi materi kita tentang memproduksi teks eksplanasi. Manfaat kalian mempelajari materi ini, pada akhirnya nanti kamu akan bisa mempresentasikan setelah kamu tulis teks eksplanasi. Ya, oke. Nah, sebelumnya saya bagi dulu kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Rizky,
dengan Yanueli. Oh maaf, Saryati ya. Saryati dengan Yanueli. Satu kelompok ya, Nak, ya. Ya, Bu. Ya. Kelompok berikutnya Yudikarius dengan Restina. Baik, Ibu. Astri dengan Desi. Itu satu kelompok ya, Nak, Iya, ya. Bu. Jadi Ibu menilai kalian dari segi sikap, dari segi keterampilan, dan juga bagaimana kamu aktif dalam kelompokmu. Jadi itu menjadi penilaian bagi Ibu. Jadi upayakan dalam diskusimu, kamu aktif, ya. Jangan jadi temanmu yang mengerjakan semua hasil diskusi kalian. Bisa dipahami anak-anak Ibu sekalian? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Jadi ini ada Ibu Bisa, Bu. sebuah video, ya, sebuah video. Nanti kalian memberikan tanggapan. Silahkan diperhatikan baik-baik. Warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara trauma gempa bumi magnitudo 4,0 pada Sabtu 1 Oktober 2022 dini hari. Robert Pasaribu mengungkapkan dia sangat ketakutan karena pernah mengalami hal yang sama pada tahun 1987. Sebab saat dirinya duduk di kelas 3 SD, gempa dengan guncangan kuat juga pernah melanda Tapanuli Utara. Robert menceritakan, begitu terjadi gempa dini hari tadi, dirinya langsung bergerak dari kediamannya di Desa Silakitan, Kecamatan Sikoholon, Kabupaten Tapanuli Utara menuju ke rumah keluarganya di Tarutung. Tak hanya itu, begitu gempa terjadi langsung membuat Tapanuli Utara gelap gulita sehingga membuat situasi mencekam. Kondisi itulah yang membuatnya trauma. Apalagi dampak gempa bumi dini hari tadi, rumah warga, jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah dan fasilitas pendidikan serta gedung pemerintah mengalami kerusakan. BMKG mencatat gempa bumi susulan yang terjadi di Tapanuli Utara, Sabtu 1 Oktober 2022 hingga pukul 11 WIB ada sebanyak 73 kali. Gempa bumi pertama terjadi sekitar pukul 2 WIB kemudian disusul dengan gempa bumi lainnya. BMKG mencatat magnitudo gempa paling tinggi tetap di pukul 2 WIB yakni 6 magnitudo. Kemudian gempa susulan berada di kekuatan paling tinggi 5 magnitudo hingga 1 magnitudo. Gempa bumi magnitudo di wilayah Tapanuli Utara ini merenggut korban jiwa. Seorang warga, LS berusia 62 tahun warga Jalan Kornel Simanjuntak, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan mengatakan saat itu korban sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian ketika gempa terjadi, panik dan meninggal dunia akibat serangan jantung. Oke. Ialah sebuah video ya, anak Ibu sekalian. Nah, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira video tersebut menayangkan tentang fenomena apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo. Saya, Bu. Itu fenomena alam, Bu. Silakan. Fenomena alam itu gempa bumi. Nah, jadi teks eksplanasi bisa juga dalam bentuk video ya, anak-anak Ibu sekalian. Jadi kalian nanti juga kalau sudah selesai pembelajaran kita ini, Ibu harap bisa membuat teks eksplanasi yang nantinya sudah kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian untuk kalian buat ke dalam video, lalu kalian upload ke YouTube. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Nah, baik, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD kalian ya. Kalian harus aktif dalam kelompok kalian. Silakan ya. Saryati tadi kelompoknya siapa? Yang Weli ya, Nak ya? Ya. Yudikarius dengan Restina, Astri dengan Desi. Kalian perhatikan gambar yang Ibu tayangkan dalam slide ini. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Bu. Silakan, Ibu. Sudah, Bu. Ya, jadi nanti gambar ini akan kalian urutkan. Ada 5 gambar di sini ya, Nak ya. Perhatikan. Ada 5 gambar. Ini sengaja belum Ibu susun secara
berurutan ya. Jadi nanti kalau sudah berurutan, kamu dengan kelompokmu berdiskusi gambar itu ya, kalian susun, kalian berdiskusi, lalu nanti kalian presentasikan setelah sudah kalian tempelkan di styrofoam ini. Bisa pahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi nanti kalian tempelkan ke styrofoam ini, kalau sudah berurutan sesuai dengan urutan yang benar kelima gambar ini, nanti kelompok yang pertama selesai dia akan mempresentasikan dan ibu pasti akan memberikan nilai tambahan pada kelompok yang duluan tampil. Bisa ya anak-anak ibu sekalian ya? Bisa, Bu. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya, perhatikan gambar ini lalu urutkan dengan urutan yang benar. Silakan. Oke, baik. Ibu rasa waktunya sudah habis ya, sudah pas. Nah, siapa kelompok pertama yang bisa mempresentasikan dengan menempelkan ke styrofoam, ya? Kelompok siapa yang pertama? Kelompok kami, Ibu. Yudikarius ya? Iya. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Berikan dulu apresiasi untuk kelompok Yudikarius. Ya, jadi mereka sudah menempelkan di styrofoam ini gambar fenomena alam, ya, fenomena nanti mereka jelaskan ya. Sudah diurutkan kelima gambar itu sesuai dengan urutan yang benar. Silahkan Yudikarius, bacakan hasil diskusi kalian, Nak. Baik, Suara Ibu setelah kami diskusikan, Ibu Restina, kami telah mengurutkan gambar-gambar tersebut. Untuk gambar pertama itu kami posisikan di urutan. Untuk gambar pabrik, gambar pabrik akan mengakibatkan masuk di urutan pertama. Kemudian gambar rumah kaca masuk di gambar kedua. Kemudian gambar rumah kaca mengakibatkan tanah menjadi kering masuk di urutan ketiga. Kemudian gambar hutan akan terbakar dan terakhir masuk di urutan keempat. Kemudian hutan akan menjadi rusak masuk di urutan kelima, Bu. Terima kasih. Sekali lagi berikan dulu apresiasi untuk kelompok Yudikarius ya. Sangat bagus. Jadi Ibu harap kelompok yang lain juga demikian ya anak-anak sekalian ya. Jadi siapa yang duluan jangan malu untuk tampil. Karena itu akan menjadi penilaian tersendiri juga bagi Ibu ya. Saya anak-anak Ibu ya. Jadi perhatikan, jadi gambar ini telah diurutkan kelompok Yudikarius dan kelompok yang lain juga mungkin sudah mengurutkan. Jadi urutan yang pertama itu asap pabrik, yang kedua rumah kaca, yang ketiga tanah kering, kebakaran hutan dan hutan menjadi rusak. Nah, sudah ada LKPD dibagikan tadi kepada kalian kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kamu secara mandiri menuliskan teks eksplanasi berdasarkan gambar yang sudah kamu urutkan tadi. Bisa, anak ibu sekalian? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi kamu secara mandiri, meskipun tadi sudah berkelompok kamu mengurutkan gambar, nah sekarang kamu secara mandiri menuliskan teks eksplanasi berdasarkan gambar yang sudah berurut ini, yang sudah kalian urutkan dengan kelompokmu. Bisa, namun harus kalian perhatikan struktur dan kaidah teks eksplanasi. Bisa ya nak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang silakan dikerjakan, Ibu berikan waktu selama 15 menit. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh nanti Ibu datang bergilir ke meja kalian. Silakan. Ya, Bu. Ya, Willy, ada kesulitan yang kamu
Ada Pina menulis teks eksplanasi? Tidak ada, Bu. Oke, berarti bisa semua ya. Karena ini kan materi yang terakhir untuk teks eksplanasi, memproduksi ya. Jadi dari pengetahuan kalian sudah paham apa strukturnya, apa kaidah-kaidahnya, sekarang tinggal menuliskan berdasarkan gambar yang sudah kalian urutkan. Oke. Ibu harap kalian menuliskannya dengan rapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Benar. Namanya teks eksplanasi. Berarti harus menuliskan judulnya juga ya, Nak ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Setiap teks harus ada judul. Itu harus diperhatikan. Oke, baik. Waktu kita tinggal sedikit lagi, silakan. Siapa yang duluan selesai nanti boleh langsung diantarkan ke depan dan acungkan tangannya ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Siapa yang sudah selesai, angkat tangan, nah. Saya, Bu. Oke, Astri. Ya, berikan dulu apresiasi untuk Astri karena udah duluan dia selesai. Nah, berikan silakan ya. Silakan dibacakan, dipresentasikan hasil teks eksplanasinya, Nak, dengan suara yang jelas ya, supaya dengar teman-teman ini mendengar. Teks eksplanasi saya berjudul Polusi Udara. Identifikasi fenomena, polusi udara adalah asap C2O yang berasal dari transportasi dan benda-benda lain yang mengeluarkan asap atau zat yang dapat menimbulkan penyakit pernafasan. Polusi udara ini biasanya diakibatkan oleh pabrik. Pabrik yang sudah banyak di Indonesia ini bisa jadi ancaman bagi manusia, karena asap pabrik akan mengakibatkan efek rumah kaca, sehingga udara tidak lagi bersih dan manusia banyak menghirup udara yang tidak lagi sehat. Proses kejadian. Di beberapa kota di Indonesia, apalagi di kota-kota, sudah banyak yang mengalami efek rumah kaca. Tanpa disadari, rumah kaca ini akan membuat tanah menjadi kering, lalu akan menyebabkan kebakaran hutan dan pada akhirnya akan membuat hutan rusak. Ulasan. Kita harus menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan kita supaya tetap sehat dan berharap semoga tidak terjadi polusi udara di sekitar kita yang membuat kita akan mudah terkena penyakit karena menghirup udara yang tidak segar lagi. Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan lagi untuk Astri ya. Jadi pekerjaannya sudah bagus, Ibu harap juga kalian semua bisa seperti itu menuliskannya. Si Astri tadi sudah mempresentasikan hasilnya dengan bagus, juga sudah ada strukturnya. Nah, Ibu berikan dulu kesempatan. Siapa yang bisa menanggapi kira-kira bagaimana menurut kalian hasil presentasi dari teman kalian Astri? Kurangnya coba. Ada yang mau menanggapi? Bagaimana Yuliana? Penampilan temanmu apakah sudah bagus? Sudah bagus, Ibu. Suaranya juga? Ya? Suaranya sudah pas menurut saya, Bu. Ya, jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Nah, sudah jelas juga tadi dituliskannya struktur teks eksplanasi. Ya. Nah, sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, melalui Yanueli ya. Silakan dikumpulkan Ya, Bu. LKPD-nya Yanueli. Iya, Bu. Oke, Sudah, Bu. terima kasih. Kumpulkan. Ini nanti akan Ibu nilai dan akan Ibu kembalikan kepada kalian hasilnya. Nah, Ibu harap kalian dengan kelompokmu yang tadi ya bisa membuat ke dalam video teks eksplanasi yang sudah kalian tulis tadi di LKPD kalian. Nah, jangan bingung, maksudnya dalam video itu kalian seperti pembawa berita.
Jadi jelas kamu ucapkan apa judulnya, strukturnya juga jelas. Kalau bisa juga pakai background yang cocok dengan judul daripada teks eksplanasi kalian tersebut. Nah, bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Ibu yakin kelas kalian ini sangat aktif. Dari awal saya juga masuk, kalian mengikuti dengan baik. Ke depan juga Ibu berharap kalian seperti ini ya. Nah, jadi kira-kira siapa yang bisa memberikan refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan ya Noeli. Baik, Bu, Bagaimana pembelajaran. kita hari ini, apa yang kurang kamu pahami, supaya kita bisa diskusikan lagi bersama-sama, sehingga minggu depan kita sudah bisa masuk materi yang baru, yaitu teks ceramah. Ya, silakan ya Noeli. Baik, Bu. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu. Dan kami juga senang belajar mengenai teks eksplanasi ini. Kami juga sebagai siswa baru mengetahui, Bu, bagaimana itu fenomena alam, bagaimana proses terjadinya fenomena alam. Kami juga, Ibu, berdiskusi dengan teman, kemudian bisa mengerjakan teks eksplanasi secara mandiri dan bisa mempresentasikannya. Terima kasih, Ibu. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena sudah selesai pembelajaran kita ice breaking dulu dengan tepuk wow. Bisa? Bisa, Bu. Jadi, Bu. tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Bisa? Semuanya? Bisa, Bu. 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 Sama-sama ya. Oke, tepuk wow. Kasih W, Kasih W, Kasih O, kasih O, kasih W. Wow. Oke. Nah, sudah selesai pembelajaran kita. Ada baiknya kita tutup dengan doa. Silahkan ya Noeli, pimpin doa kita. Baik, Bu. Teman-teman, karena hari ini sudah selesai pembelajaran kita bahasa Indonesia. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian bisa seperti hari ini, semangatnya, ya, keaktifannya. Jadi minggu depan kita sudah bisa masuk ke materi yang baru, yaitu ceramah. Ibu harap kalian bisa membaca-baca tentang materi itu, sehingga ketika nanti materi kita itu kalian bisa menanggapi dengan baik. Bisa, anak-anak ibu sekalian? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Moderator kita hari ini siapa ya? Saya, Pak. Oke. Ya, saya berbicara atau Bapak? Ya, Buka Ibu dulu. Astrid. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Barusan kita telah melihat penampilan Ibu Rayona, peer teaching Ibu Rayona. Sangat bagus sekali ya Ibu Rayona. Di penampilan pertama menginspirasi bagi kami semua. Selanjutnya kita dengarkan komentar dari Pak Hasan dan Ibu Nila. Silakan Ibu Nila dulu. Terima kasih Ibu moderator ya.
Tadi sudah kita saksikan ya, kita lihat penampilan dari teman-teman Ibu ya, Ibu Rayona Tampu Bolon ya. Jadi iya. Ya. Jadi dalam penampilan Ibu Rayona tadi, padahal waktunya itu masih ada, Ibu. Jadi manfaatkan waktunya, masih ada tersisa waktunya 7 menit lagi tadi. Mana KTP Ibu ya? 5 menit lagi. Coba tengok Jin, aja. Ya. Jadi masih ada waktunya 7 menit lagi ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang lain manfaatkan waktu 30 menit. Jadi jangan tersisa ya. Kemudian dalam absensi siswa ya. Nggak usah dipanggil satu-satu. Oh hari ini si Polan ini kenapa? Gitu aja. Jadi nggak usah di absen satu persatu. Tadi kita lihat ya penampilan Bu Rayona ini sudah bagus. Dia sudah mengaktifkan siswanya ya. Siswanya sudah aktif, sudah memberikan ini. Kemudian ya cuman tidak seimbang antara ini kegiatan awal, inti dan penutupnya, yaitu sebenarnya masih ada ya. Jadi Bu Rayona kurang memanfaatkan waktu ya. Kemudian kegiatan siswanya ini bisa tadi sebenarnya untuk kegiatan siswanya Bu Rayona menggunakan model apa Bu Rayona tadi? PJBL di combine PJBL. Saya combine dengan PJBL ya. Misalnya bisa beberapa siswa tadi Bu Rayona ini kan, Bu Rayona suruh jangan hanya satu, bisa ya kan? Kita suruh beberapa siswa kita untuk mengaktifkan waktu itu, kita bisa menyuruh beberapa siswa kita, itu saya kira ya. Jadi untuk memanfaatkannya, tapi penampilannya sudah bagus, jadi Bapak Ibu yang lain juga tetap semangat ya, tetap jangan tremor dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan PPL peer teaching ini dengan baik ya. Karena waktunya 5 menit jadi saya juga nggak panjang-panjang ya Bapak Ibu. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu siapa yang moderatornya saya lupa. Ibu Astri, Bu. Oh, Ibu Astri ya. Terima kasih Ibu Nila. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pak Hasan. Terima kasih Ibu Astri. Luar biasa Ibu Rayona yang telah membawakan materinya hari ini. Selain yang dikatakan Bu Nila tadi, saya juga belum melihat refleksi yang Ibu lakukan ketika menutup pelajaran ya. Jadi silahkan nanti berikan penguatan-penguatan, berikan simpulan-simpulan, berikan gimana pelajaran hari ini, nah seperti itu. Jadi silahkan ditutup itu dengan manis. Ya. Ibu tadi menutupnya dengan ice breaking, ya, oke, mantap, ya kan. Tapi tolong juga disimpulkan pelajaran kita hari ini, ya apa aja yang sudah kita lakukan. Walaupun tadi Ibu juga udah katakan besok kita pelajaran ini ya gitu. Tapi kan ini mesti berkelanjutan ya karena proyek itu kan masih ada. Ya, jadi memang udah Ibu ingatkan tadi tapi tolong disimpulkan kembali pelajaran yang mau dibuat. Kemudian coba lihat pencahayaan Ibu Rayona, tolong besok bisa lebih jelas lagi ya pencahayaan ke wajah Ibu Rayona gitu. Ini agak kalau kayak gini bagus sih, mesti terang. Cuma kalau Ibu agak mundur tadi jadi agak gelap seperti itu. Jadi saya harap yang lain bisa memperhatikan hal-hal tersebut. Oke, mungkin itu sedikit dari saya dan penguasaan pemberian contoh itu memang betul kata Ibu Nila. Ya jangan satu lah. Kalau satu Ibu berikan Bapak Ibu nanti pembandingnya nggak ada gitu. Ya. Paling enggak kan itu ada 3 kelompok ya 2 bisa karena masih ada waktu. Jadi kalau nggak ada waktu nggak apa-apa sih, 1 aja udah oke gitu. Tapi saya pikir bagus 2 biar jadi ada pembandingnya gitu. Ya, jadi nggak cuma 1 aja. Itu mungkin sedikit dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Astri. Terima kasih Pak Hasan.
beberapa komentar yang bisa saya simpulkan.